atau sulitnya mungkin menjadi perempuan yang sangat perempuan Jawa yang terzolimi, harus sabar ngomong. Oke, Erika, lalu juga ada wajah yang sudah tidak asing lagi, ini adalah aktor yang jadi pujaan hati para remaja dan sekarang mbak-mbak dan juga ibu-ibu muda pastinya ya. Karena cerita teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir pada acara kami hari ini, yaitu launching teaser, trailer, dan poster film kami yang berjudul Sosok Ketiga yang akan rilis pada tahun ini. Segitu cukup Mbak Delni? Oke. Sangat diminati saat ini, itu yang menggelitik saya untuk membuat film horor karena 3 film sebelumnya bergenre drama. Jadi karena kalau horor itu menurut saya punya apa ya, kan harus bukan cuma sekedar menakuti, tapi penonton pulang itu bisa kayak berkesan juga dengan ceritanya. Jadi saya sama Vidya dan tim Leo Picture waktu itu kita menggodok ceritanya sampai 4 bulan. Baru kita lanjut ke skenario, dan setelah lanjut baru bisa rilis untuk syuting. Oke, kisah nyata, kebetulan cerita ini basic idenya dari produser Mas Agung. Kemudian ya seperti yang kita tahu ini cukup fenomena yang menarik dan mungkin memang banyak terjadi ya khususnya di Indonesia gitu. Makanya saya juga tertarik untuk develop cerita ini. Sempat riset juga yang pasti, dan ya tadi observasi ke beberapa orang yang mungkin juga mengalami situasi seperti ini gitu. Karena ini dramanya kuat ya, horor, tapi dramanya di setiap aspeknya itu kenceng juga. Jadi di akhir pun nanti harapannya teman-teman bisa mengambil makna kehidupan gitu dari film horor ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Bukan sekedar drama horor. Ini adalah film yang sangat menakutkan, dan saya juga udah lihat cuplikan-cuplikan, dan ini kelihatannya sih ya harus wajib ditonton. Dan saya tahu ini adalah kembalinya Leo Pictures yang sudah di dunia perfilman yang cukup lama ya Mas Agung. Dan ya semoga ini akan menjadi sebuah ya sensasi yang barulah untuk semuanya, dan kita sangat excited. Dan saya juga sebagai yang pertama menjadi produser, ya ini jadi experience baru ya, dan dengan cast semuanya, dengan tim, dengan produser, scriptwriter, everyone, ini akan menjadi sesuatu lah. Pastinya ya. Oke, kamu kenapa nggak jadi pemain aja sih? Kenapa memilih jadi eksekutif produser? Jujur malas diet. Oke. Nuri istri pertama, gue punya Bibi yang diperanin sama Mbak Dewi Irawan. Terus Ibu mertua. Bude, iya Bibi, Bude. Itu udah. Kalau Bibi biasanya Bude. Iya. Selin istri kedua, kan gue jadi takut ya gue nih. Enggak, sebatas itu sepertinya tidak spoiler. Ya udah, Selin jadi istri kedua. Ceritanya teman remaja sama Nuri sampai akhirnya suka-sukaan dan sampai akhirnya ke jenjang pernikahan gitu. Dengan Nuri. Oke, istri pertama. Nah, kalau dengan Yuni-nya nggak bisa, itu nanti alur ceritanya. Oke. Itu kan ya Mas ya? Bisa masih spill sedikit boleh. Oh iya. Jadi sama Yuni juga kenal iya. dari. Jadi Nuri sama Yuni itu mereka temenan dari kuliah. Mereka tuh berjanji kalau tidak akan mengambil pasangannya sendiri-sendiri. Itu yang gue takut mau ngomong. Iya. Tapi akhirnya Yuni mengingkari dengan merebut Anton dengan melakukan ritual pelet. Yang diperankan oleh. Cuman Nuri ini yang aku peranin sosok perempuan yang sangat dewasa sekali, mencoba mengikhlaskan, mencoba ngejalanin apa yang emang udah jalannya. Cuman ya
pertengahan kita nggak pernah tahu ya, yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada pahit manisnya. Mungkin akan relate juga untuk kalian pasangan baru atau pasangan lama yang rumah tangganya ya kurang lebih sama lah, permasalahan itu aja. Iya, sakit. Comeback lagi ke dunia layar lebar ya setelah 25 tahun nggak ada kesempatan karena terus terang ya, karena saya main stripping terus gitu. Nah, alhamdulillah sekarang saya dikasih kesempatan untuk main di sosok ketiga walaupun perannya nggak besar. Saya menjadi ibunya Nuri. Jadi ibu yang sayang sekali sama anaknya, ibu yang selalu mendukung dan membuat anaknya menjadi kuat gitu. Jadi untuk sisi dramanya yang nanti mungkin agak menyentuh hati, nah makanya berkaca-kaca. Jadi jangan lupa harus nonton sosok ketiga. Syutingnya kita 2 minggu, betul sekali. Padat sekali ya Mas ya, 12 hari, luar ya. biasa ya. Ini pemainnya memang profesional. Saya ya, gitu. Wah, Pertama saya. sama kayak Mbak Dewi ya. Saya ngelihat ada ceritanya menarik ya, ceritanya menarik. Ada ini bukan cuma sekedar horor-horor yang jump scare dan segala macam. Ada ceritanya tentang bahwa saya melihat di sini bahwa manusia di sini kok jadi lebih mengerikan ya dibandingin penampakan dan sosok yang menakutkan di film-film horor sebelumnya gitu. Makanya saya pengen nyoba gitu, seperti apa sih film horor itu gitu. Makanya saya coba untuk ada di sini dan alhamdulillah juga bisa lolos casting gitu kan. Ya udahlah, makanya Masa seorang Doni Alamsyah harus Film ini bukan hanya pelet, tapi santet. Kalau tadi bisa dilihat teasernya, tiba-tiba si Yuni hamilnya pindah ke belakang, Santet ya? Itu santet. Jadi kita kebetulan riset dulu, kebetulan Lele dan Vidya itu mereka berdua riset, idenya dari kita, terus apa yang bisa dikolaborasikan bareng itu kita riset dan kita meeting bareng selama berminggu-minggu, kira-kira mau pakai yang mana gitu, terus aji-ajinya yang mana, itu semua nyata, memang betulan kita riset. ya tidak dikarang karena memang terjadi. Betul, memang aku belum menikah dan mungkin belum punya pengalaman sampai sejauh itu. Dan kalau misal ditanya referensinya dari mana, dari film apa, aku nggak nonton film sih. Cuman aku ada beberapa teman-teman yang punya pengalaman sedemikian rupa. Jadi aku ajak ngobrol waktu pertama-pertama reading lebih ke perempuannya. Karena posisinya juga sama, aku sebagai istri pertama dan teman aku itu pun jadi istri pertama. Jadi emang kurang Seperti lebih, apa pergulatan batinnya ya? iya betul. Jadi kurang lebih percintaannya hampir mirip dengan kisah di sini gitu. Mungkin relate dan mungkin bukan cuma teman aku aja sih, banyak banget di luar sana. Dan kebetulan aku punya teman yang pengalamannya sama. Jadi aku tanya-tanya lebih yang kayak bagaimana cara bisa kuat, karena kan gak semua perempuan punya perasaan yang sekuat itu ya. Harus bisa dibagi-bagi waktunya. Kadang juga kita misalnya punya pasangan yang gak terlalu banyak waktu aja mungkin suka ngeluh ya. Apalagi ini masalahnya nggak punya waktu untuk perempuan lain gitu. Dan perempuannya celakanya sahabatnya sendiri. Betul. Nah kalau Boleh ketawa nggak? Boleh silakan Mas produser. ya kalau misalnya diceritain tentang boleh dipijit nggak? Mungkin aja lebih tenang gitu. Boleh. Kamu Oke, maksudnya ada pengalaman walaupun belum menikah pernah pengalaman diselingkuhi? Oh nggak tahu mereka kenapa ya. Mungkin lebih kayak pertemanan ya. Kalau pertemanan kan kita semua pasti pernah dikecewain juga, atau mungkin bukan cuma dengan pasangan, pertemanan, pekerjaan itu kan pasti masing-masing udah pernah ngerasain dikecewain. Kalau dari unsur persahabatannya sendiri sih di sini emang kisah persahabatannya erat banget ya. Mungkin ada beberapa juga percintaan yang aku nanti aja deh lanjutin. Iya, spoiler nanti ya. Ini nggak lanjutin. Ya pokoknya gitu deh. Nanti sama Erika. Kenapa? Kenapa? Karena kalau saya browsing, kisahnya agak mirip sama kisah hidupnya. Betul. Yang mana? Ada. Boleh bisa di browsing aja sendiri. Bisa di browsing aja sendiri. Orang-orangnya sebelah sana, Mbak. Bukan di belakang sini, Mbak. Pasti lebih merasakan sakitnya, nangisnya gitu. Begitu itu kejadian dari diri kita sendiri. Yang pasti kan looknya pengennya kalau istri pertama itu looknya Indonesia, kebetulan Yes. Erika looknya Indonesia. Memelas gitu ya. Iya, terus begitu kita sama Butet kita riset, terus ternyata emang dia juga, jadi nanti pendalaman karakternya kita lebih gampang.
gitu. Oke. Pas lagi viral-viralnya kan waktu itu gitu, karena rame di sosial media. Jadi pilihan kita jatuh sama Erika Kal. Untuk Samuel, menurut kita karena memang kita tuh harus dapetin tokoh Anton. Anton ini yang tak berdaya karena punya dua istri, tapi dia sebenarnya dia tipe yang setia. Jadi yang harus polos mukanya. Gitu, yang harus polos. Kan kalau dilihat langsung kan kayak tidak berdaya gitu. Makanya Kayak pria baik-baik. ya, karena waktu di film dia Evil I'm in Love kan Yes. kita bisa kegambar, oh ini kayaknya karakternya khusus buat Samuel Rizal gitu. Iya. Kalau Celine memang kan kita memang waktu itu kita ngobrol juga sama Butet, kita memang pengen Celine, terus karena memang kita pengen yang kelihatan kalau istri kedua kan harus cantik gitu, mukanya agak Indo gitu, terus perawakannya kan seksi gitu. Nah memang kita pilihnya waktu itu jatuhnya sama Celine. Ya. Terus untuk ibu-ibunya memang kita harus agak mirip, makanya Celine kepilihlah Mbak Ruina karena looknya sama. Begitu kita nonton preview ini kita nggak miss casting ya Butet gitu, semua castingnya pas maininnya. Terus Erika, Celine, Samuel, Mbak Dewi, Mas Doni, Ruina, Mbak Nunu, semuanya mainin karakternya yang luar biasa. Saya tuh sampai karena film sendiri. Aktor gua, Mbak. Ya kalau karena pertama kali sama Erika sama Celine, iya baru pertama kali. Kalau kenapa terima tawarannya, ya selama itu film dan ceritanya menarik, why not gitu kan? Gitu kan. Tadi Mas Agung bilang, gue cukup dikenal dengan drama-drama yang remaja yang sudah berlalu dong ya kan. Kan gue nggak selalu 23 umurnya kan ya, gitu. Jadi gue pengen sedikit transform aja gitu. Oke. Yes, jadi banyak diskusi karena memang dikawal terus oleh sutradara, astrada, dan tentunya juga harus memahami skenario-nya dan sebelumnya udah ada reading. Memang kalau sebelum poligami harus banyak diskusi, Sam. Pertanyaannya, Mas siapa tadi namanya? Nuri itu yang bisa aku sampaikan kurang lebih mirip-mirip aku lah. Mirip-mirip aku tuh bukan lebih ke karakternya, jadi aku nggak bisa bilang ini adalah karakter yang gampang, mudah, atau sulit. Sulitnya mungkin menjadi perempuan yang sangat perempuan Jawa yang terzolimi, harus sabar, ngomongnya juga harus yang manis, ayu gitu ya, perempuan Jawa-Jawa yang anggun gitu. Sedangkan aku kan agak begajulan dikit kan. Ya, jadi itu susahnya. Tapi kalau lebih ke pengalamannya tadi Mas Ari nanya, aku memang ada pengalaman yang kurang lebih mirip sama Nuri. Di bagian soal ya pertemanan, persahabatan itu ada yang seperti itu. Jadi untuk mendapatkan pedihnya, untuk mendapatkan kekecewaannya dapat gitu loh. Ya, kurang lebih ada susah ada gampangnya.